Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairunisa Marwanur Amin. Ana talibah min Qismi Ta'limi Lugha Al-Arabiyyah fi Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Huna insyaallah sa'ubayyinu asasa tarbiyah, konsep dasar kependidikan. Pendidikan seringkali kita dengar. Apa sih definisi dari pendidikan? Banyak sekali definisi pendidikan menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Carter V. Good dalam Dictionary of Education, bukunya mengatakan bahwa pendidikan adalah seni praktek atau profesi sebagai pengajar, dan ia juga mengatakan bahwasannya pendidikan merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan terhadap murid. Sedangkan menurut Prof. Leach dalam buku Philosophy of Education mengatakan bahwasanya pendidikan dalam arti luas adalah semua pengalaman yang didapat. Bisa itu dikatakan sebagai pendidikan dalam pengertian yang lebih sempit. Pendidikan itu dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakatnya kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pengertian pendidikan ditinjau dari segi individual. Pendidikan ditinjau dari segi individual mengandung pengertian yang beraneka ragam karena manusia memiliki pandangan yang tidak sama. Begitu pula pandangan dalam mengartikan apa itu pendidikan. Menurut Prof. Langeveld, seorang ahli pedagogik dari negeri Belanda, mengemukakan batasan pendidikan bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Dan menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah sesuatu yang memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Dalam hal ini, pendidikan diibaratkan bekal, di mana bekal itu tidak akan dinikmati sebelum masanya tiba. Seperti halnya kita membawa bekal ke sekolah, itu kita tidak akan menikmati bekal tersebut sebelum waktu istirahat. Jadi kita akan melewati proses dulu, belajar dulu, baru kita setelah waktunya istirahat kita bersama teman-teman yang lain ke kantin dan menikmati bekal tadi. Sama halnya dengan pendidikan ini. Begitulah filosofi dari pendapat J.J. Rousseau ini. Pendidikan merupakan bekal. Selanjutnya ada landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan dalam tenaga kependidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Macam-macam landasan
pendidikan. Yang pertama tentu saja adalah landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling penting yang mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasan filosofi. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam berfilsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Landasan yang ketiga adalah landasan hukum. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau menjadi titik tolak gitu. Semua tindakan yang dilakukan di negara didasari dengan perundang-undangan tersebut. Begitulah landasan hukum. Nah, selanjutnya adalah tujuan umum pendidikan. Nah, jadi setelah mengetahui fungsinya, setelah mengetahui landasannya, kita harus tahu juga bagaimana tujuan dari pendidikan ini. Tujuan umumnya, ini umum, global. Tujuan umum pendidikan adalah yaitu pendidikan untuk bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani. Pendidikan juga harus dapat mengembangkan watak kepribadian peserta didik sehingga menjadi manusia yang bermartabat dan berguna bagi bangsa. Ini tujuan pendidikan. Masih sama tujuannya, tapi ini lebih pendidikan global, ini universal gitu ya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan untuk mendapatkan ilmu dari orang yang ahli. Jadi para peserta didik mencari guru, mencari ilmuwan, profesor, doktor gitu ya, untuk mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah membuat seseorang lebih mandiri. Ketika kita sudah berpendidikan, maka kita bisa dan mampu gitu untuk menjadi diri yang lebih mandiri lagi. Kita lebih dewasa. Selanjutnya, tujuan pendidikan juga untuk menambah keterampilan, mengembangkan minat seseorang, dan juga mengembangkan karir gitu ya. Agar apa? Agar hidup kita lebih mudah gitu. Terus selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan adalah membangun minat dan bakat seseorang untuk kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Dan yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, ini menurut David Papanel, fungsi pendidikan adalah untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, begitu seterusnya. Dan selanjutnya, fungsi pendidikan adalah yang kesekian, mempersiapkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah sendiri. Jadi, dalam berpendidikan kita akan diberi berbagai cara gitu ya, ilmu untuk bisa mencari nafkah sendiri. Setelah itu, selanjutnya, fungsi pendidikan adalah menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan demokrasi. Ketujuh, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. Serta secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Aktafi min hada, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.